Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau ke Jabal Uhud. Nah, katanya di sini ada sahabat yang bernama Uhud. Kata Pak Ustadz, nanti kita akan ziarah ke sini. Nah, kira-kira setelah turun bis, suasana seperti ini. Nah, ini ciri khas Timur Tengah Arab Saudi ya. Pemandangannya seperti ini. Oh ya, sebentar ya, kita mau foto bareng. Ah, itu ada merpati lagi, bagus. Merpatinya panas semuanya. Ini nggak panas. Siap, Pak. Kayaknya pecinya baru deh. Tapi mbaknya masih lama. Bisa kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jena, kumpul dulu sih. Mendekat. mendekat. Ya, tahu jarak mengurus. Baik, Bapak Ibu, saya akan bercerita terkait perang Uhud. Mungkin antum sudah ada yang banyak yang tahu. Kalau sudah banyak yang tahu ya alhamdulillah. Kalau belum, mungkin saya akan bercerita sedikit. Jadi untuk yang garis warna hijau, ini adalah Jaisul Muslimin, artinya tentara muslimin, yaitu pasukan Rasulullah. Kemudian yang merah ini Jaisul Musyrikin, orang-orang musyrikin dari kota Mekah. Kemudian yang hitam, ada yang hitam. Memang Rasulullah perang ada 3 situ. Ada yang tahu ini yang hitam ini apa nih? Malaikat. Oh, malaikat. Munafikin. Yang Yahudi, munafikin. Bukan Yahudi, munafik. Apa definisi dari munafik? Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Lain di mulut, lain di hati. Ya. Lisannya ini itu menunjukkan dia seorang muslim. Pihaknya adalah hatinya seorang yang kafir. Itu namanya munafik. Makanya kata Rasulullah SAW, ada berapa ciri-ciri orang-orang munafik? Ada? Apa saja? Baik, Mbak sini dulu, saya mau menjelaskan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kita mulai dari ini, tempat ini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ini adalah kota Madinah. Oh, itu Madinah. Ini adalah kota Madinah. Pada tanggal 2 Hijriah, maksudnya pada tahun kedua Hijriah, terjadilah perang Badar. Perang Badar itu dari sini ke arah Yanbu, mungkin sekitar 150 sampai 180 km. Saat itu Rasulullah SAW ingin menghadang orang-orang kafir Quraisy, yaitu orang-orang yang berdagang dari Mekah. Karena diketahui orang-orang yang pedagang ini dari Mekah ini, dia akan menuju ke Yanbu. Kemudian diketahui bahwasanya mereka membawa barang-barang atau harta kaum muslimin yang ditinggalkan di kota Mekah pada saat waktu hijrah. Paham situ dulu? Jadi dulu kaum muslimin itu, Bapak Ibu, mereka bersama Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau dulu nama Madinah ini apa namanya? Yastrib. Nah, kemudian Yastrib tersebut dirubah oleh Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan Darul Hijrah atau tempat orang-orang yang berhijrah, dan ada juga Madinah, dan lebih kuat disampaikan oleh para ulama adalah Madinah. Nah, Rasulullah SAW mendengar bahwasanya ada
orang-orang pedagang itu yang dari kaum musyrikin itu sedang menuju ke daerah Tabuk dengan menggunakan atau membawa harta-harta kaum muslimin yang dulu ditinggalkan di kota Mekah. Akhirnya dihadanglah di Badar. Ya, dihadang di Badar dan terjadilah pertempuran dan alhamdulillah kaum muslimin saat itu menang. Ya, kaum muslimin saat itu menang. Nah, kemudian orang-orang musyrikin itu ingin balas dendam. Orang-orang kaum musyrikin saat itu ingin balas dendam. Kemudian mereka menuju di tahun ketiga Hijriah, mereka menuju ke Madinah. Di Madinah, di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh para sahabat untuk bermusyawarah. Ini ciri seorang pemimpin yang baik. Dikumpulkan orang-orang yang berilmu, dikumpulkan untuk dimintai pendapatnya. Itu ciri seorang pemimpin. Bukan memutuskan diri sendiri apa segala macam. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bertahan di kota Madinah saja? Ada yang lain mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita keluar dari kota Madinah, ya, keluar dari kota Madinah dan kita menghadangnya di daerah Uhud. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk kita keluar dari kota Madinah dan kita menghadang orang-orang kafir Quraisy musyrikin di daerah Uhud. Ini adalah Uhud. Ini Jabal Uhud Bapak Ibu. Dari ujung sana sampai ke ujung sana, panjangnya antara 7,5 sampai 8 km panjangnya. Tingginya ada yang mengatakan 175, ada yang mengatakan 180 meter tingginya Jabal Uhud ini. Dan Jabal Uhud ini Bapak Ibu, nanti di yaumil akhir akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surga. Baik, kita kembali ke sini dulu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh ini ada. Rasulullah SAW membawa pasukan itu 1000 orang. Ini 1.3 berarti 1000. Nah, 1000 orang pasukan dari kota Madinah. Di pertengahan jalan orang-orang munafik yang tadi saya katakan, apa definisinya? Lain di hati, lain di mulut. Di lisannya seperti muslimin, tapi di hatinya ada kekafiran. Itu tidak senang. Mereka tidak senang karena mereka takut mati. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang justru ingin mengharapkan kematian di jalan Allah. Tapi mereka ini orang-orang munafik itu takut mati. Kenapa? Karena mereka cinta dunia. Itu salah satu ciri orang-orang munafik. Dia menghasut sebagian kaum muslimin sehingga ada sekitar 300, ini angka 3 titiknya 2, 300 pasukan dari Rasulullah SAW ini kembali ke kota Madinah. Sisanya berapa? 700. Hingga 700 Rasulullah SAW tetap maju dan kaum kafir Quraisy itu sebanyak 3000. Bayangkan 3000 dengan 700 secara logika kalah. Ya, apalagi one by one ya, satu dengan satu ya ibaratnya. Udah kalah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah itu kalau di bahasa ini Jabal Rumat. Tapi tak marbutah biasanya disebut belakang. Jadi Jabal Rumat ini Rasulullah SAW menempatkan 50 orang sahabat dari pasukan pemanah. Gunanya apa? Gunanya agar orang-orang kafir Quraisy itu dia tidak bisa membalik arah, tidak bisa membalik arah dengan pasukan berkudanya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah, seorang sahabat, memerintahkan kepada pasukan pemanah, kalian diingat ya, kalian jangan turun walaupun dalam keadaan menang ataupun kalah. Oh, nggak boleh balik. Ingat pesan Rasul apa? Nggak boleh turun, mau kalah dalam keadaan menang ataupun kalah. Berarti nggak boleh balik arah. Sehingga ya? Bapak Ibu, terjadilah berkecamuk perang di sini. Nah, kemudian
saat itu sebenarnya kaum muslimin sudah menang. Kaum muslimin sudah menang. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ini sudah lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang nih, menuju mau balik ke Mekah. Saking dia takutnya, dia tinggalkan harta dan anak istrinya. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu, apabila dia berperang, dia selalu bawa keluarganya, bawa hartanya. Itu ciri khas mereka. Saking ketakutannya mereka lari tunggang langgang. Hingga bergemalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka sudah lari. Nah, di sini syahidnya. Saat kaum kafir Quraisy itu lari ke sana, ya, dengan panah ini yang di atas ini, ya. Tapi sebelumnya yang di bawah ini kaum muslimin itu mengambil harta-harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy ini tadi. Kan mereka lari tunggang langgang tuh. Iya. Lari tunggang langgang. Akhirnya harta-harta itu diambilin oleh kaum muslimin yang ada di bawah. Iya. Yang di atas, yang 50 orang ini melihat teman-temannya, saudara-saudaranya mengambil harta, muncullah sifat manusia. Fitrah sudah ingin harta. Oh. Kata mereka apa? Wahai sahabat, itu saudara-saudara kita ngambilin harta itu. Ayo kita ikut juga berperan untuk mengambil harta-harta itu. Jangan sampai kita tidak kebagian, katanya. Jangan sampai kita tidak kebagian, kata yang di sini. Tapi oleh Abdullah apa? Kata Abdullah, jangan. Ingat pesan Nabi tadi apa? Nggak boleh turun. Jangan turun walaupun menang atau kalah. Menang atau kalah. Tidak, kita sudah menang. Kita sudah menang. Mereka sudah lari tunggang langgang. Ayo turun. Akhirnya mereka turun nih, 41 orang. Sisa 9. Sisa 9. Di riwayat lain ada yang mengatakan 42. Riwayat lain ada yang mengatakan 43. Sehingga paling sisa antara 5 dan 6 orang di atas Jabal Rumat ini tersebut. Akhirnya di sini ada Khalid bin Walid. Dulu masih kafir Quraisy, masih kafir. Khalid bin Walid ini adalah seorang yang memang gagah berani dan dia adalah komandan pasukan berkuda. Komandan pasukan berkuda. Melihat kaum muslimin ini sudah turun, akhirnya dia membawa pasukan berkuda itu untuk apa? Nih, untuk menyerang dari sana. Kasihan dong. Akhirnya kaum muslimin itu terdesak ke arah Uhud. Ini Jabal Uhud. Iya. Di belakang kita nih Jabal Uhud. Oh iya benar, Pak. Karena dikepung oleh pasukan berkuda, kemudian juga ini berbalik arah, nih kan berbalik arah. Iya. Nah, berbalik arah, akhirnya terjepit kaum muslimin dan banyak yang gugur. Ya. Banyak yang gugur. Salah satunya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa beliau? Paman Rasulullah SAW, yang paling disayang, yang melindungi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Beliau gugur ditombak oleh seorang budak dari dari seorang Hindun namanya, istri dari Abu Sufyan. Ada yang tahu nama budaknya siapa? Wahsy. Seorang budak yang bernama Wahsy. Jadi saya cerita sedikit. Wahsy ini Bapak Ibu menombak, ya nombak ya, menombak dan kena tepat di jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Hamzah bin Abdul Muthalib ini gugur. Rasulullah SAW sangat bersedih dengan kematian pamannya. Kemudian Wahsy ini satu ketika masuk Islam.